Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kiki Rapi. Di video ini saya akan mereview Toyota Fortuner GR Sport 2021. Nah, fiturnya apa saja yang membedakan dengan model sebelumnya ya, model TRD Sportivo. Langsung simak sampai selesai. Tapi sebelum lanjut silakan subscribe dulu bagi yang belum, dukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih. Nah, untuk Fortuner GR Sport ini tidak banyak yang berubah ya. Seperti ini tampilannya. Bodinya juga tetap sama dengan panjang 4,8 meter, kemudian lebarnya 1,8 meter, tingginya 1,8 meter dan jarak antar sumbu rodanya 2,8 meter ya. Tampilannya seperti ini. Kalau di bagian depan, di bagian radiator grill ataupun di bagian bumper itu tidak ada yang berubah ya. Hanya saja dulu di sini ada emblem TRD ya. Sekarang sudah tidak ada. Kemudian ada garnish berwarna merah ya di sini, memanjang. Dan sekarang tidak ada, diganti dengan warna abu-abu ya, seperti ini. Untuk lampunya masih B-beam LED ya. Jadi fungsi lampu jauh dan lampu dekat dalam satu bohlam ya. Kemudian di bagian atasnya di sini ada DRL. Fungsinya juga ada follow me home, kemudian auto leveling, auto cut off, auto on off ya. Nah, kemudian di bagian bawah di sini ada sensor ya. Corner sensor, kemudian fog lamp-nya sudah LED. Untuk cover fog lamp-nya seperti ini ya. Black room. Kemudian di bagian bawah lampu sen sudah LED juga ya. Nah, ini bumpernya seperti ini. Modelnya tetap sama ya dengan model sebelumnya yang TRD. Kemudian di sebelah sini ada kamera ya. Kamera bagian depan. Oke, kita beralih ke bagian samping. Untuk model velgnya juga sama ya. Desainnya seperti ini, two-tone machining. Materialnya alloy. Nah, bisa Anda lihat di sini. Profil bannya 265/60 dengan ring 18 ya. Kemudian fitur pengeremannya sudah ABS, EBD, dan brake assist ya, atau BA. Dan sudah full disc brake ya. Seperti ini. Nah, di bagian belakang juga sudah full disc brake ya. Kemudian selain ABS, juga sudah disematkan fitur Hill Start Assist, Vehicle Stability Control, kemudian Traction Control ya. Kemudian trailer sway control ya. Kemudian di bagian atasnya di sini ada over fender. Nah, beralih ke bagian spion, di sini ada kamera ya, kamera sampingnya. Kemudian cover spion berwarna hitam ya di sini. Jadi mau bodinya hitam atau putih tetap untuk cover spionnya berwarna hitam. Kemudian sudah ada fiturnya, sudah electric mirror, retractable, dan auto folding ya. Kemudian di sini juga ada lampu welcome light ya. Untuk door handle dibalut dengan ornamen chrome ya, seperti ini. Nah, salah satu yang membedakan tipe GR dengan tipe TRD, stikernya berbeda ya di sini, di sampingnya. Kalau dulu di bagian atas di sini yang TRD Sportivo. Nah, sekarang lebih minimalis ya, berwarna hitam. Seperti ini. Kemudian ada footstep. Di bagian atasnya ada talang air ya, kemudian ada roof rail. Nah, untuk kapasitas bahan bakarnya 80 liter ya. Kita beralih ke bagian belakang. Antena sudah sakpin, kemudian spoiler sudah ada high mount stop lamp di sini, LED ya.
Kemudian ada defogger, wiper, kemudian garnish ya, list chrome di sini memanjang sampai ke belakang ya. Kemudian garnishnya di sini black chrome ya. Untuk lampu kombinasi belakangnya masih tetap sama ya seperti ini. Untuk lampu mundur masih bohlam ya. Sedangkan untuk lampu sen dan stop lamp sudah LED. Kemudian ada kamera parkir di sini, kamera belakang. Jadi emblem TRD ya diganti dengan JR Sport. Dan sudah ada 5 sensor ya di sini dan 1 sensor untuk sensor power backdoor ya. Jadi mendeteksi objek di belakangnya. Nah, seperti ini tampilan bumper di bagian belakang ya. Modelnya juga sama ya dengan model TRD. Hanya ganti di sini, hanya ganti emblem ya. Dulu. Nah, sekarang jadi JR. Oke, sekarang kita beralih ke bagian interiornya ya. Nah, ini untuk bagian interiornya ya. Tidak ada yang berubah ya di sini. Dashboardnya masih berwarna hitam dominan ya. Materialnya dominan plastik ya, berbahan plastik. Hanya di beberapa bagian seperti trim di sini, kemudian armrest dibalut dengan kulit. Kemudian ada garnish di sini berwarna abu-abu ya. Dan di armrestnya juga perpaduan antara kulit dengan piano black ya, seperti ini. Untuk door handle sudah chrome ya. Nah, kemudian power window auto up down di seluruh jendela ya. All auto up down. Kemudian window lock, central lock, pengaturan untuk spionnya ya, sudah elektrik, retractable dan auto folding. Di bagian bawahnya ada cup holder, ada door pocket, kemudian ada speaker, di bagian atasnya di sini ada tweeter. Nah, kemudian di sini ada cup holder juga ya. Bisa difungsikan sebagai laci penyimpanan juga. Kemudian sudah elektrik ya untuk pengaturan joknya, sliding, reclining ya, dan height adjuster ya, seperti ini. Sama di jok penumpang depan ya. Nah, kemudian untuk membuka tutup bensin di sebelah kanan, untuk membuka kap mesin ada di sebelah kirinya. Di bagian atas ini untuk menonaktifkan power backdoor ya, pintu belakang, dan ini untuk membuka ya, membuka pintu belakangnya ya. Kemudian ini indikator untuk security-nya, dan ini untuk menonaktifkan atau mengaktifkan sensor parkir ya. Sudah start stop engine button ya, sama dengan model sebelumnya. Ada ornamen silver chrome ya di cover start stop engine buttonnya. Kemudian kisi-kisi ACC-nya seperti ini ya, dibalut dengan ornamen silver ya, bukan chrome. Oke, kita masuk saja. Nah, ini untuk layout dashboardnya ya, seperti ini. Hampir tidak ada yang berubah ya. Oke, kita nyalakan saja. Speedometernya sama ya. Kemudian MID-nya juga seperti ini, masih tetap sama. Nah, untuk pengaturan MID-nya ada di sebelah sini ya, pengaturannya. Dan untuk tombol di sebelah kiri ini untuk switch audio control ya, pengaturan audionya. Setirnya sudah teleskopik dan tilt ya, seperti ini. Kemudian di sini ada tuas pedal shift. Lampu sudah auto ya, di sini bisa diatur ya. Kemudian materialnya sudah dibalut dengan kulit ya, di sini ada jahitan putih juga. Kemudian di sini bisa terlihat ya, setirnya perpaduan di sini
warna abu-abu ya. Polanya seperti kayu ya di sini. Di bagian atas di sini ada jam digital, kemudian ini pengaturan AC-nya ya. Ini untuk menutup nih. Kemudian di sini tombol untuk lampu hazard. Ini untuk audionya. Sudah tidak ada slot CD ya. Rem Toyota, kemudian surround monitor ya di sini. Seperti ini bisa menampilkan posisi mobil kita ya saat parkir. Notify juga, notifikasi dari smartphone Anda jika dikoneksikan ya via Bluetooth. Kemudian ada voice command dan di sini ada NFC ya. Nah, koneksinya seperti ini, sudah Android Auto ya. Kemudian sudah Apple CarPlay via USB kabel ya di sini. Kalau Android bisa via Bluetooth. Kemudian di sini juga bisa Miracast juga ya. Nah, bisa memakai fitur Google Link. Selain itu di sini ada port USB juga ya. Nah, seperti ini. Ini voice command-nya, NFC ya, tombol volume, dan ini untuk home. Balik ke bagian bawahnya, cluster AC-nya seperti ini, sudah dual zone ya, pengaturannya. Bisa terlihat di sini, bisa diatur ya, untuk suhu di sebelah kanan dan suhu di sebelah kiri. Di bagian bawahnya di sini ada power outlet, ada tempat penyimpanan juga. Dan di sini ada wireless charger ya di sini. Ada 2 buah cup holder yang bisa ditutup juga. Ini untuk kuncinya ya. Kuncinya masih tetap sama seperti ini. Ada tombol untuk power back door juga ya di sini ya. Untuk tuas transmisinya sama ya sini. Triptonic. Ya, dibalut dengan kulit. Di sini perpaduan dengan garnish berwarna abu-abu ya. Kemudian ada tombol Eco Mode dan Power Mode ya. Dan tombol untuk menonaktifkan Vehicle Stability Control. Untuk konsol box sudah dibalut dengan kulit ya di sini. Cukup dalam juga dan ada remote juga disediakan. Di bagian atasnya ada chiller ya. Sudah dibalut juga dengan kulit. Di bagian bawah konsol box seperti ini. Glove box ya, glove box sudah soft opening. Kemudian untuk seat belt sudah bisa diatur ya ketinggiannya. Kemudian sudah 3 titik seat belt, pretensioner dan post limiter. Untuk hand grip sudah retract. Kemudian di sini sun visor sudah ada vanity mirror dan lampu ya. Lampunya belum LED. Nah, kemudian ada tempat penyimpanan juga untuk kacamata ya. Lampu sudah LED ya. Seperti ini. Di sisi pengemudi juga sun visor sudah diberi vanity mirror dan lampu ya. Dan sudah ada hand grip juga di sini. Di sini juga ada hand grip, desainnya fix. Kalau bagian atas retract ya. Nah, untuk spion dalam ini sudah otomatis ya. Jadi jika kondisi malam ada cahaya dari belakang, otomatis akan meredup ya. Jadi tidak silau ke mata kita. Di bagian bawah di sini ada footrest ya. Seperti ini. Mohon maaf ya. Jadi terlihat gelap. Oke, kita beralih ke bagian belakang ya. Nah, ini tampilan untuk pintu baris kedua ya. Seperti ini. Di sini ada emblem Fortuner ya. Materialnya plastik, untuk trim sama ya. Dengan yang di depan untuk trim dan untuk armrest sudah dibalut dengan kulit. Kemudian perpaduan dengan piano black seperti ini. Sudah auto up down ya. Di bagian bawah
ada cup holder dan door pocket. Kemudian ada speaker juga. Kemudian ada garnish bahan berwarna abu-abu ya. Dan untuk door handle sudah silver chrome. Nah, kemudian di sini ada protektor ya di bagian lantainya. Nah, bagian atas seperti ini ya. AC pengaturannya sudah digital, kemudian lampu sudah LED. Kisi-kisi AC-nya di sebelah sini ya, di bagian tengah. Desain atapnya sudah bubble roof ya, seperti ini, jadi ada lekukan ya. Nah, kemudian di sini ada reset entertainment. Seperti ini. Dan di sini ada port USB ya, dan ada lampu iluminasi di sini. Kemudian hand grip sudah retract dan ada hook ya. Kemudian di sisi penumpang depan, di jok penumpang depan di sini sudah ada seat back pocket ya, sama dengan di jok pengemudi, dan ada hook juga di sini. Sama di sini juga sudah ada hook. Kemudian ada power outlet ya sini. 12 volt, 120 watt, ada tempat penyimpanan juga. Desain lantainya seperti ini ya. Cukup lega ya. Dan sudah bisa diatur untuk space-nya ya. Ini jika mentok ke bagian depan. Ini jika mentok ke bagian belakang. Jadi bisa diatur sesuai kebutuhan ya. Ini jika mentok masih menyisakan lebih dari 5 ruas jari ya untuk legroom. Untuk headroomnya lebih dari 5 ruas jari juga. Kemudian di bagian tengah di sini sudah ada armrest ya, dan sudah sebenarnya di sini susah dibukanya ya. Ada cup holder ya di sini. Sudah ada 3 headrest, dan ada fitur isofix ya di sini, bisa menyempatkan kursi khusus balita. Sudah 3 titik seat belt, dan ini seat belt untuk penumpang tengah baris kedua ya. Oke. Kalau untuk membuka power back door ya, bisa langsung ya tanpa memegang kunci. Nah, pengaturan jok baris ketiga ini 50-50 ya. Seperti biasa, ke samping ya di sini. Seperti ini untuk pengaitnya ya. Kemudian di samping kiri di sini ada tempat penyimpanan ya, toolkit dan dongkrak. Kemudian di sini ada power outlet, ada hook juga ya di sini, samping kiri dan samping kanan. Lampu kabin masih bohlam ya, belum LED. Kemudian ada hand grip. Kemudian di sini juga ada tempat penyimpanan ya. Dan sudah disematkan headrest dan 3 titik seat belt. Ini tombol untuk menutup ya. Kita coba untuk kick sensornya ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk memakai kick sensor dalam kondisi seperti ini ya, kalau untuk membuka harus dalam keadaan terkunci ya, dan memegang kuncinya. Kita praktekkan ya. Otomatis terbuka ya. Yang penting memegang kunci dan mobil dalam kondisi tertutup ya.
Jika ada suara alarm seperti tadi berarti ada yang belum rapat ya. Nah, bisa kita cek di sini kap mesin masih terbuka. Dan jika tidak bisa dibuka, pastikan tombol di sini tidak dalam keadaan off ya. Jadi tidak perlu panik. Kalau kurang jelas bisa menghubungi salesnya ya. Dan di sini ada tombol child lock ya. Jadi jika kondisi ke bawah seperti ini untuk tuasnya berarti dalam kondisi aktif. Dari dalam tidak bisa dibuka ya, berarti bisa dibuka hanya dari luar saja. Ini jika kondisi aktif. Kalau tidak mau diaktifkan tinggal ke atasin aja untuk tuasnya ya. Nah, sekarang kita cek untuk bagian mesinnya ya. Nah, ini untuk ruang dapur pacunya ya. Di bagian atas sudah diberi peredam ya. Dan sudah dicat seluruhnya. Sudah diberi cover di bagian mesinnya ya. Kode mesinnya masih tetap sama, 2GD FTP 4 silinder segaris. Mesin DOHC ya, VNT intercooler ya. Untuk kapasitas mesinnya 2400 cc ya, sama dengan model sebelumnya ya. Maksimal power yang bisa dihasilkan 149,6 PS yang bisa dicapai di 3400 rpm. Dan maksimal torsinya 40,8 kgm yang bisa dicapai di 1600 sampai 2000 rpm ya. Mesinnya mesin diesel. Demikian review kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Jika suka mohon like, share. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran silahkan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dukung channel ini untuk terus berkembang. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.